Sri Rahayu dari kelas SD 18C. Di sini saya ingin mempresentasikan pertanyaan kuis yaitu tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran di SD. Untuk klasifikasi media sendiri, menurut Bapak Santoso S. Hamid Jojo dalam Amir Asin tahun 1980, di mana media itu sebagai bentuk perantara yang dipakai orang untuk membuat suatu ide, sehingga ide atau gagasan tersebut bisa sampai kepada si penerima. Nah, ada pula yang menurut Gagne tahun 1970, di mana media itu beliau mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Seperti contohnya media kaset, media film, bisa juga media buku, seperti itu. Nah, klasifikasi pada media pembelajaran sendiri menurut Scrum yaitu media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa berita atau pesan, sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan suatu pembelajaran, seperti itu. Nah, ada pula media pembelajaran menurut Briggs, di mana yaitu sarana fisik untuk menyampaikan suatu isi atau materi pembelajaran yang menggunakan, seperti contohnya menggunakan media film, terus sarana kaset ataupun televisi, seperti itu. Nah, ada pula karakteristik dari media pembelajaran, yaitu ada media audio, ada media visual, ada juga kombinasi antara dua ini, yaitu media audio visual. Jadi ada 3. Nah, yang pertama ada media visual. Media visual itu hanya bisa dilihat saja. Jadi media visual hanya bisa menggunakan indera penglihatan. Seperti contohnya medianya itu menggunakan alat proyektor, seperti menggunakan infocus. Nanti dari laptop dilihatkan biasanya itu video atau gambar-gambar. Biasanya itu pada pembelajaran IPA seperti sistem pencernaan makanan yang dilihat, seperti itu. Nah, yang kedua ada media audio, di mana media audio ini hanya pendengaran saja, hanya menggunakan indera pendengaran. Kalau tadi visual penglihatan, dan audio ini adalah pendengaran. Jadi seperti contohnya menggunakan audio radio mungkin ya kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu banyak sekali bisa menggunakan speaker, sound speaker yang disambung ke dalam laptop ataupun ke handphone, itu bisa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada media kombinasi tadi, yaitu media audio dan visual, dimana tadi itu audio itu mendengar, visual itu melihat. Jadi media audio visual ini media yang bisa digunakan dengan indera penglihatan dan juga indera pendengaran, jadi bisa dilihat dan sekaligus didengar. Seperti contohnya menggunakan media televisi. Nah, biasanya itu banyak dipergunakan saat bulan Ramadan, di mana biasanya anak-anak SD itu dikasih buku buat ceramah dan melihat televisi, mendengarkan ceramah, dan menulis ceramah. Biasanya di SD itu seperti itu contoh tugasnya.
Nah, itu tadi adalah klasifikasi media pembelajaran dan juga karakteristik media pembelajaran. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.